termasuk di antara para sahabat zamannya tabi'in yang mempelajari tentang ilmu qiraah. Nah, dengan dialek-dialek yang berbeda tersebut, maka adanya perbedaan jumlah ayat, bukan jumlah firmannya, gitu. Nah, maka dari generasi ini juga, kemudian juga generasi yang setelahnya muncul 7 imam ahli qiraah. Nah, ini juga perlu dipahami. Jadi dari nama-nama para tabi'in, kemudian setelah generasinya para tabi'in, muncul juga 7 imam ahli qiraah yang paling terkenal di dunia. Jadi Islam itu agama agama sanad. Artinya apa? Keilmuannya dengan perbedaan-perbedaan tersebut tetap merujuk dan kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah generasi tabi'in tersebut, ada juga imam-imam yang sangat terkenal, bahkan termasuk juga penulis-penulis kitab setelah zaman tabi'in berarti ya. Nah, kemudian yang terkenal di dunia, dari mereka lah dinisbatkan. Nah, dari dimulai dinisbatkannya ilmu qiraah tersebut, qiraatul Quran atau qiraatus sab'ah. Hingga saat ini dari 7 imam tersebut, siapa mereka? Nah, ini nyambung nih, coba perhatikan. Dari imam-imam setelah zamannya tabi'in yang kita sebutkan, dari ulama Basra, ulama Kufah, termasuk juga yang ada di Syam yang tadi disebutkan. Kemudian zaman tabi'in ini muncul 7 ulama yang yang sangat terkenal di dunia, yang dinisbatkan untuk ilmu qiraahnya. Di antaranya siapa? Yaitu Abu Amr. Kemudian yang kalau misalkan kita mempelajari ilmu qiraatus sab'ah pasti memahami Ibnu Amr salah satunya. Maka kemudian Imam Nafi, kemudian Imam Ashim, kemudian Imam Hamzah, kemudian Imam Al-Kisai, kemudian Ibnu Amir, kemudian Ibnu Katsir. Iya kan? Maka ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi, wadduha, iya kan? Itu perbedaan-perbedaannya. Pembacaan tersebut termasuk juga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka itu dinisbatkan dari 7 imam tersebut, dan semuanya benar karena diajarkan semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan qiraatus sab'ah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kehapus belum disimpan kehapus. Apa? Waalaikumsalam. Frame yang baru. Wah, kirim lagi Bang Putra Mariam. Yang pertama gratis, yang kedua bayar, kalian kaya. Ya, bayar tabok. Jadi silahkan dilanjut, Ustaz. Nah, ini akan mengerucut lagi nih dengan perbedaan tersebut ya, perlu dipahami. Jadi tentang ilmu qiraat tersebut, ini supaya kita tidak terjebak dalam syubhat tersebut. Jadi bukan masalah 7 hurufnya, bukan masalah hurufnya qiraat tersebut. Itu mendapat dari pendapat yang paling kuat. Meskipun kesamaan bilangan di antara keduanya mengesankan demikian, seakan-akan kan perbedaan huruf ya. Qiraat hanya merupakan madhab atau pendapat bacaan Al-Quran yang tadi disebutkan ketika belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan madhab atau pendapat bacaan Al-Quran para imam yang secara ijma masih tetap eksis dan juga digunakan umat sehingga kini sampai saat ini. Nah, kemudian apa? Sumbernya adalah perbedaan langgam, perbedaan pengucapan, dan juga sifatnya. Maka kan di situ disebut ada hukum tafkhim, ada hukum tarqiq,
ada hukum imala, ada hukum idgham, izhar, isba, mad, qasar, kemudian tasydid dan juga takhfif. Nah, itu perbedaannya di situ. Tentang ilmu qiraah, kemudian adanya perbedaan-perbedaan jumlah tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini pada kayak teh celup, kenapa itu? Gak ngerti ini Pak RT jaringannya, aduh, tumben banget ya kan. Aku juga merah ini. Jaringannya merah ini. Oh, lagi PMS ya? Jadi poinnya nggak ngaruh lah ya itu perbedaan nomor itu, perbedaan ayat itu. Jadi pas dibakar itu belum ada nomor-nomor, berarti belum ada ayat-ayat gitu. Bukan perbedaan ayat lagi. Iya, perbedaan ini nomor kan. Tadi kan Iya, jumlah. di nomor jumlah ayat, jumlah nomor. Kayak mana itu maksudnya? Tentang bismillah aja itu. Aku ngomongnya. Nah, iya itu. Itu sempat dengar itu kan di salah satu kajian kan. Cuman nggak sedalam ini kan, masya Allah kan. Ternyata di TikTok kita Gratis bisa ngaji nih. sedalam ini gitu kan, bagus. Gratis lagi kan. Alhamdulillah kan ada Ustadz kita nih yang paham dengan Makanya- Al-Quran. Silakan Ustadz. Iya, jadi perbedaannya tentu bukan masalah firman Allahnya sih sama gitu, cuman dialek dari qiraatus sabah itu tersebut yang membedakan. Tapi semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan perbedaan dialek tersebut. Betul. Ya ampun, ini sinyalnya kayak mana? Cek. Assalamualaikum Kak Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak biasa pakai headset, leher sakit, sumpah. Aku boleh bertanya nih, Oh, boleh. Silakan. gini bang, abang atau bapak nih ya, abang lah ya. Iya, boleh. Aku orang Medan, terus mau bertanya seperti ini, siapa yang bisa jawab lah, mudah-mudahan jadi ilmu. Amin. Berperang itu dosa atau enggak? Terus itu satu, di zaman Rasul. Yang kedua, ketika sahabat membunuh seseorang dalam keadaan perang, dosanya itu ada enggak? Apakah dilimpahkan kepada pemimpin perangnya atau enggak tuh? Kira-kira gimana saudara-saudara sekalian? Monggo Poinnya Ustadz. saya belum dapat. Lebih diperjelas lagi pertanyaannya Bang Arsya ya. Ini Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jangan buru-buru, santai-santai. maklum lah lagi makan tadi. Ketika seseorang itu melakukan pembunuhan, itu kan dosa, ya kan? Jadi ketika di zaman sahabat Rasul,
ada kejadian perang, ketika membunuh itu apakah dosanya itu ditanggung sama Rasulullah atau bolehkah membunuh pada saat perang itu begitu Ustaz? Iya, kalau dalam kondisi perang ya jelas boleh. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu kan sangat jelas itu. Di situ dikatakan, mungkin bisa akhi bisa baca di dalam surat Al-Anfal ayat 15 itu jelas dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, di mana orang-orang kafir itu menyerangmu, maka jangan sekali-kali mundur, berpaling, apalagi lari. Kita dilarang keras ketika ada orang kafir mulai menyerang kita, itu mundur dari peperangan, dari medan perang, gitu. Menjadi pengkhianat, gitu. Nah, masalah membunuh jelas di dalam peperangan kita juga dianjurkan untuk mempertahankan diri. Kita boleh membunuh ketika kita terancam gitu. Kita tidak diajarkan bahwasanya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Di dalam Islam itu kita juga diwajibkan untuk mempertahankan diri, baik mempertahankan secara akidah maupun mempertahankan secara fisik ketika kita terancam. Maka kan di dalam kafir itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahli, ada yang namanya kafir zimmi. Nah, yang mesti kita pahami adalah kafir harbi ini, yaitu orang-orang kafir yang mesti diperangi. Seperti zamannya Kanjeng Nabi, seperti perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, maupun yang lainnya. Itu yang terpenting. Kemudian masalah dosa. Jelas ketika kita berperang fisabilillah, ketika kita berjihad menegakkan kalimat Allah, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya dosa warisan. Setiap orang itu menanggung amalnya sendiri-sendiri. Namun setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya, termasuk juga Rasulullah SAW. Hanya saja beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW adalah beliau orang yang sangat cinta kepada umatnya. Maka salah satu keistimewaan beliau memiliki yang namanya syafaat. Ketika kita dalam peperangan, kemudian kita membunuh, itu tidak ada dosa. Karena kita dalam kondisi memerangi yang namanya kafir harbi tersebut, orang-orang kafir yang memang mesti diperangi. Sudah jelas ayatnya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah. Perang itu kan termasuk jihad di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Ketika kita berperang dengan mempertahankan diri kita untuk memperjuangkan agama kita, untuk memperjuangkan akidah kita, dan juga menegakkan kalimat Allah, itu sama halnya kita mengharapkan rahmatnya Allah. Maka wallahu ghafurur rahim, Allah mengampuni. Ketika kita dalam berperang kemudian membunuh, itu bukan membunuh kita tanpa alasan.
Itulah salah satunya. Beda kalau kita bunuh diri, itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan masalah jihad, itu justru kita dianjurkan untuk membela diri. Bahkan di dalam surat yang lain juga sangat diterangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 26 juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalimatnya sangat terang. Ustaz nge-lag ta? Ustaz. Aku pikir aku yang nggak ada sinyal. Kirain punya aku yang nggak ada sinyal. Aduh. Kirain kan tadi yang nge-lag beneran. Nah kan, kayaknya baterainya habis. Tuh. Paling nanti ganti yang baru. Halo Dekno, aku aja tuan dia. Aliansa. Iya, Keno. Iya. Setahun Serius, Cok? Serius? Iya, serius. Aku yang dibilang adik sama dia mungkin harusnya. Gimana? Astagfirullah. Gak boleh berkata kasar. Apa kakak? Selamat malam kakak. Salam kenal. Kenal. Bang Putra buka komal satunya untuk ngaji gitu di sini diskusi. Wah, main kick aja ini hostnya. Wah, Blok gak ada. Bang Torik tuh yang nge-kick tuh Bang Torik. Rese ini. Lanjut. Oke. Lanjut Ustaz. Sampai mana tadi? Sampai lupa tadi. Surat Al-Ankabut. Kok demi Ustaz? Tentang jihad. Jala apa? Jihad itu adalah salah satu yang mencari sama umat muslim untuk mencari rahmat Allah. Aku jadi deg-degan nih, baru jadi moderator nanti difitnah lagi sama si Liangka ini. Siapa Aku yang nge-mute Ustadz nih? Berani-beraninya. Berani-beraninya itu yang moderator mute. Bang Bari Ending ya naik. teman-teman. Enggak, Ustadz mute sendiri. Gini, apa namanya, kemudian bukan di ini ya, bukan saya salah sebut itu, bukan di surat Al-Ankabut, tetapi di dalam surat Al-Hajj. Itu di dalam surat Al-Hajj itu disebutkan, kalau tidak salah itu ayat 78, coba dicek kalau ada yang musab barangkali salah. Sebentar, saya kalau cek nggak dulu salah ya. itu di dalam surat Al-Hajj, ayatnya saya lupa, tapi ini ayatnya saya ingat. Kalau tidak salah sih 77, kalau enggak 77, 78. Di situ disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadzal yakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu bihablillah huwa maulakum fa ni'ma maula wa ni'man nasir. Itu kalimatnya. Kalau tidak salah sih 77 atau 78 itu kalau tidak salah. Nah, di situ ada perintah jelas nih, akhi ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Tidak tanggung-tanggung. Ketika ada musuh orang-orang kafir tersebut mulai menyerang kita yang namanya kafir harbi, langsung tampil paling depan.
Kadang-kadang kita kan maju mundur paling keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran musuh menyerang, kamu dulu, saya belakangan, saya ngopi dulu. Nah, di dalam firman Allah jelas di situ diperintahkan untuk berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Maka perintah Allah, millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, telah menamakan, dialah Allah yang telah menamakan kamu sebagai orang-orang yang berserah diri sejak zaman dahulu. Ustadz, itu udah jam 8, gimana memulai tidak? Oh ini hari apa ini emang? Ini ada? Ustadz kebanyak, makanya jangan WA terus kalau pudar. Oh ini hari apa? Ya Allah. Ini Komal diskusi Dianka. Jadi teman-teman yang lain mungkin Bang Lindi mau buka untuk ngaji gitu. Nah, mungkin satu lagi ya. Ini sebagai penegasan. Satu lagi di dalam surat Al-Baqarah. Ini sebagai penegasan lagi. Akhi Arsya ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 silakan cek. Tadi udah dicek belum? Salah nggak saya menyebutkan ayat? Benar di 78. Iya. 78 Al-Hajj. Kemudian ya di dalam surat Al-Baqarah itu juga kalau tidak salah 190 silakan cek. Di situ jelas wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi jangan melampaui batas. Artinya apa? Di dalam peperangan itu kalau musuhnya sudah menyerah, ya jangan digaplokin terus-terusan gitu. Nah, yang dimaksud berlebihan itu ketika musuh itu sudah menyerah, kadang-kadang kita gemes gitu ya, dasar lu, gue pokoknya jengkel banget sama lu gitu. Nah, di dalam Al-Quran perintah Allah, di samping kita memang harus mempertahankan diri dan memerangi orang-orang kafir harbi tersebut, tetapi kita juga tidak boleh berlebihan. Artinya apa? Ketika musuh kita sudah lemah, kita tidak boleh menghakiminya lagi. Maka di situ kalimatnya wala ta'tadu, tidak boleh berlebihan. Justru masalah dosa ketika kita perang di jalan Allah malah mendapatkan pahala, bukannya berdosa. Itu yang perlu kita pahami. Tidak ada dosa ketika kita memerangi orang-orang kafir, tapi yang perlu dipahami ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahdi, ada yang namanya kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang wajib diperangi. Itu yang mereka benar-benar menyerang kita. Kemudian ada kafir ahdi, yaitu orang-orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian. Gitu. Kemudian yang ketiga ini kafir zimmi. Kafir zimmi ini tidak boleh diperangi. Seperti di Indonesia nih, kan banyak kafir zimmi tapi mereka bergaul dengan kita, bermasyarakat dengan kita, gitu. Bersahabat berbisnis dengan kita. Gitu ya. Nah, salah satunya berbisnis. Paham banget kalau giliran bisnis cepet banget Pak RT ini. Cepet banget itu Pak RT langsung tabrak. Itu harus gerak cepat. Nah, ini tidak boleh diperangi kafir zimmi ini. Kan banyak tuh toko-toko Cina gitu kan. Itu namanya kafir zimmi. Mereka hidup bersosial dengan kita dengan baik gitu. Tapi Cinanya pelit, pelit banget gitu. Enggak, emang budayanya mereka itu begitu. Harta itu disimpan, banyak pelit. Pelit banget ya Allah. Ya pelit itu bukan pelit sebetulnya, harta itu wajib disimpan. Bang Arsya gimana? Lanjut Bang Arsya dapat poinnya ya. Ya, alhamdulillah. Paham. Terus kenapa saya bertanya seperti itu? Bukan saya nggak percaya bahwa Rasulullah itu orang yang bersih, kan?
Jadi ada orang bertanya seperti itu dari non Muslim. Jadi nanya kepada saya, kalau Rasulullahmu itu adalah orang yang bersih, ketika dia memimpin perang, ada situ perperangan dan ada pembunuhan, berarti Rasulmu itu termasuk daripada orang golongan pembunuh itu. Makanya ditujukan ke saya kan pertanyaan itu, makanya saya pada saat itu nggak bisa jawab itu, makanya saya bertanya sama Ustadz ini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini kan jadi ilmu kan sama saya juga. Ya, Jadi contoh kayak gini nih, contoh akhi. Misalkan istrinya akhi, misalkan ada orang datang gitu, istrinya akhi misalkan diperkaos, misalkan kira-kira gimana itu? Mau dibiarkan gitu, dikasih, oh mangga silakan. Kan enggak, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan, makanya kalimatnya dalam kalimat ku angkusakum wa ahlikum naro, nare tersebut itu yang namanya ini yang namanya melindungi diri kita dari api neraka itu. Kenapa yang disebutkan neraka? Kenapa di situ disebutkannya neraka? Artinya apa? Ketika kita membiarkan semua kejahatan, ketika kita membiarkan kemaksiatan, ketika kita membiarkan keburukan, itu sama halnya kita menjerumuskan diri dalam api neraka. Jadi kenapa yang disebutkan itu nar gitu? Karena apa? Dalam orang ketika kita memahami neraka adalah semua mencakup, termasuk juga orang-orang yang membiarkan kejahatan itu sendiri. Ada istrinya tetangga dirampok, bodoh amat, bini-bini orang masih mendingan gue ngurusin bini sendiri. Nah, itu juga termasuk orang yang menjerumuskan diri dalam api neraka. Di dalam Islam kita juga diperintahkan untuk asnabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ketika ada tetangga dirampok, ketika ada tetangga dianiaya, ya kita harus membela dan membantunya. Itu jangan sampai giliran janda yang dianiaya paling depan. Dengerin karetnya. Tahu aja. Iya kan? Giliran itu yang tinggi, yang dianiaya masa bodoh gitu loh. Dad, ngaji yuk Dad. Cie, Bang Dani punya shortcut baru cie. Pakai shortcut cie. Saya mau ngaji dulu ya, mau tafsir Al-Quran dulu. Saya lupa hari ini gara-gara ada